menyalahkan kelakuan Gus Miftah. Ya. Oke. Which is saya setuju. Karena mungkin pada saat itu walaupun beliau memang kayak begitu kalau bercanda, tapi tempatnya, momennya tidak tepat. Oke. Tapi ada menariknya juga, Ustadz juga mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang dagang ketika bukan hanya Gus Miftah, ketika Ustadz lain atau apapun acaranya datang untuk dikasihani. Betul. Itu betul ya? Iya, masalah mental yang aku sorotin. Jadi mereka memang datang ke situ bukan untuk jualan, tapi untuk diborong. Iya, jadi ada ceritanya kan sebenarnya kan. Karena sebenarnya kita harus disclaimer dulu, karena ini pembahasan yang memang agak benar-benar sensitif. Karena kalau misalnya orang menangkapnya salah, seolah-olah kita adalah kayak orang yang nggak suka dengan kebaikan orang yang lain, atau malah nyinyir dengan kebaikan orang. Tapi kita perlu untuk bahas bahwasanya kita tidak pernah menyalahkan siapapun, itu pertama. Kalaupun yang dilakukan sama Gus Miftah itu kita katakan adalah levelnya etika, bukan level benar dan salah, tapi level etika. Secara etika memang tidak benar kan gitu kan ya, kita sudah sampaikan. Tapi kita perlu membahas juga bahwa ada level yang harus kita juga diagnosa nih, soalan level mental. Kenapa itu nggak dilihat masyarakat? Nah, karena masyarakat Indonesia ini cuma melihat apa yang tampak, tapi mereka nggak melihat apa yang ada di bawah itu tuh sebenarnya apa. Ada bahaya yang lebih besar daripada yang mereka cuma lihat di tempat itu. Jadi kayak gini, aku lihat gini, banyak sekali orang-orang kan ketika Gus Miftah melakukan itu kan, aku kan ngelihat berita, dan di berita itu kita tahu bahwa Gus Miftah itu seringkali untuk memborong dagangan orang. Sering banget. Jadi ada yang apa namanya penjual es ataupun penjual makanan segala macam lah itu diborong. Maka kasusnya waktu itu adalah ada ibu-ibu yang nunjukin ada satu orang yang jualan es di tengah-tengah itu, borong dong kayak gitu kan ya. Seperti biasanya terjadi, ini kan seperti itu. Nah ternyata malah tadi kan ya, malah dibully atau di roast dan segala macam. Ya, malah dijadiin sebagai bahan roasting dan seterusnya. Nah artinya itu sudah biasa terjadi. Nah ini yang aku bilang bahwasanya kita harus hati-hati dengan sebuah mental, di mana ketika ada orang datang ke sana itu dia tuh sebenarnya mau minta untuk dikasihani. Dan ini bukan hanya terjadi di Gus Miftah. Maka kita disclaimer, kita bukan bahas Gus Miftah, bukan bahas bapaknya juga yang jualan. Tapi kita bahas tentang mental orang-orang yang menurut kita social problems yang menurut kita perlu untuk disikapi. Karena ini terjadi juga pada para content creator yang menjadikan kesedihan, kesengsaraan sebagai sebuah komoditas. Jadi mereka menjadikan orang-orang susah, orang-orang sengsara ini adalah sebagai sebuah komoditas yang mereka akan bantu. Pak, jualannya berapa? Diliatin seolah kasihan banget, dia udah jualan dari pagi dan seterusnya. Akhirnya dibeli seluruh dagangannya. Tapi didatengin ke rumah marah-marah. Nah, ada juga yang kayak gitu-gitu. Tapi terus ngomong mental miskin, tapi ngata-ngatain. Nah, itu dia tuh. Nah, problemnya itu terjadi karena sebelumnya orang expecting. Nah, ini kan pada expectingnya ini. Orang expecting akan dibantu. Orang expecting akan dibeli, akan dilariskan. Nah, maka ketika itu sudah tercipta semacam ini, ketika Gus Miftah misalnya atau content creator yang lain misalnya, ketika mereka sudah membentuk sebuah konsep berpikir kayak begini, expecting kayak begini, maka orang-orang datang ke dia pengen dibantu, Om. Itu jadi nggak salah dong, Ustaz? Sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi menurutku ya, yang bermasalah awalnya adalah cara berpikir orang bikin konten. Karena konten ini kan sebenarnya generating money. Benar nggak sih? Betul. Nah, maka mereka mencari sebuah hal, gimana caranya agar mereka bisa generate money dari kejadian itu. Ustadz, boleh saya potong di sini? Boleh. Saya tadi bikin video, tapi saya taruhnya di subscription only. Jadi gue tuh ada subscription only di YouTube sama di Instagram. Kalau saya ngomongin hal-hal yang agak-agak sensitif, saya taruh di situ. Karena kalau itu disebarkan secara ITE, bukan saya yang nyebarin, yang nyebarin orang yang menyebarkan. Kan kita harus pinter-pinter main di situ lah ya. Nah, saya bikin video, saya nggak usah sebut nama. Saya bilang gini. Ini tuh ada satu ketololan lain, bilang, yaitu adalah orang itu menghina tuh bisa banyak cara. Benar. Satu, seperti Gus Miftah ketika ngomong goblok dan sebagainya itu verbal. Dan saya nggak mengatakan bahwa beliau salah, tapi saya juga pernah salah. Benar. Dan pada saat saya salah, beliau nelpon saya. Makanya pada saat menurut saya Gus Miftah melakukan kegelincir, saya nelpon beliau, bukan bikin konten tentang beliau. Betul. Gitu. Yang kedua, saya ini bahkan waktu itu kalau nggak salah saya Habib Jafar malah pernah ngomong gini, orang tuh memuji juga bisa hinaan kata dia. Misalnya kata dia ada orang
Padahal nggak cakep atau biasa aja, tapi wih gila muka lu ganteng banget, nggak ada orang seganteng lu di dunia. Itu hinaan. Betul. Karena aslinya tidak gitu, diberikan pujian. Sarkasme maksudnya. Yang ketiga katanya, ketika ada sesuatu yang viral, lalu butuh bantuan, dibantu dengan dijadikan konten yang sifatnya bukan syiar. Nah, ada satu hal nih Ustadz. Karena saya agak sulit membedakan syiar dengan tidak. Gua bikin itu konten yang di subscription only karena gue punya ketakutan gini. Saya tuh pernah ngundang anak kecil. Aduh gini deh, gak usah gini, waktu hitam putih deh pada saat itu. Itu banyak banget anak berprestasi di sekolah. Kita undang, terus kita kasih bantuan. Kita undang, kita bayarin sekolahnya. Nah ini kan juga saya kontenin Ustadz. Betul. Jadi saya agak bingung. Nah ketika saya ngomongin dia salah, lah saya juga salah dong. Betul itu. Aku juga harus dinilai dong dengan cara yang sama gitu kan ya. Nah ini gimana konteksnya? Nah, tapi demi Allah, saya nggak punya niat untuk membuat itu gimana ngomongnya. Jadi jelek gitu. Karena waktu itu ada berita heboh, anak kecil pura-pura jadi cowok, supaya bisa ngangkut semen. Dan itu viral. Dan itu kan sangat sangat menyedihkan. Terus akhirnya cari dong orang yang gue pengen ngomong. Kita ceritain tentang hidupnya dia dan sebagainya. Terus ending ini karena dia bilang cita-cita aku tuh om punya toko sembako. Itu kita cek lagi belum sekarang? Sudah Mas. Udah ya? Udah jalan ya? Oke. Akhirnya terus kita buatin toko sembako dan itu kan kejadiannya di sini nih Ustaz. Betul. Kejadiannya ya udah gini deh, kamu bener ya, kamu gini terus yaudah tolong dibantuin sampai jadi toko sembakonya gini. Nah itu juga saya kontenkan Ustaz. Betul. Lalu apa bedanya dengan yang tadi gitu? Nah itu gitu.